Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kemarin atau di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membekukan kolom dan baris, ya, seperti contoh pada tabel ini misalkan. Ya, kalau saya geser ke bawah, nah pada bagian nomor yang berwarna kuning ini dia tidak berubah ya, walaupun saya geser ke bawah dia tidak ikut bergeser. Ini namanya pembekuan. Nah, kemudian kalau saya geser ke kanan, nah ini juga saya bekukan kolom A dan kolom B nya hingga tidak bergeser. Kemudian di mana letak kemarin letak untuk pembekuan, nah, mungkin perlu diingatkan kembali, ada di view, kemudian di fresh paint. Nah, lebih detailnya silakan simak video saya sebelumnya tentang fresh paint. Oke, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana cara mencetak, misalkan pada Microsoft Excel ya. Kalau kita akan mencetak dalam Microsoft Excel, maka berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kita langsung cetak gitu ya, langsung tekan file, kemudian print. Nah, mungkin tidak ada masalah kalau Word ya. Tapi kalau di Excel terkadang ya, karena tabel ini ukurannya yang panjang ya, ukuran tabel ini panjang, kemudian sehingga kertas itu kalau kita cetak nggak cukup ya, akan kepotong. Contohnya saja misalkan ini ya, saya buat ya, oke, sebentar ya, ini coba saya buat 100% dulu ya. Nah, kalau aslinya, kalau ini kita mau cetak aslinya, kalau kita mau cetak, klik file, kemudian ke menu print. Nah, ini akan kepotong sampai di sini, sampai di sumber dana. Nah, bagian ini akan kepotong ya. Jadi setelah kepotong, nanti berarti potongannya ini ada di halaman berikutnya. Ini halaman 2. Nah, potong ya. 3, 4 ya, ini masih potong. Nah, ini yang potongannya nih ada di halaman ke 5 ya, ini potongannya. Nah, kepotong ya. Nah, supaya nggak kepotong, maka caranya kita harus tentukan dulu area yang akan dicetak. Nah, dengan cara bagaimana? Kita blok. Dari sini saya blok nih. Nah, ini areanya yang saya mau cetak, dari ujung yang tadi ya sampai yang ini sini. Nah, kemudian bawahnya saya blok lagi, tarik ke bawah ya, mouse-nya ya, sambil diklik seperti ngeblok biasa aja ya, seperti ngeblok tabel di Word ya. Nah, sampai sini. Nah, setelah itu lepas. Kalau sudah terblok semua, lihat ya, sudah terblok semua. Nah, ini area yang akan saya cetak. Kemudian klik back layout. Sekali lagi, klik back layout, pilih print area. Print area. Fungsinya, nah nanti di sini fungsi print area adalah menentukan area yang akan kita cetak. Nah, maka klik set print area. Nah, setelah itu kita tentukan skalanya. Nah, di sini ada skala. Di bagian back layout di sini ada skala. Ya. Nah, skala ini kita bisa langsung turunin atau kita langsung menuju ke file, kemudian print ke hasil cetaknya. Kemudian di bagian sini, di bagian bawah ini ada no scaling. Nah, ini kalian buat supaya pas skalanya. Nah, kita bisa kecilkan ukuran skalanya, klik custom scaling. Nah, bisa dikecilkan dari sini. Misalkan saya turunkan jadi 90% ininya ya. Kalau normalnya kan 100%, jadi nanti kepotong kalau 100. Jadi ini saya turunkan skalanya. Nah, saya turunkan jadi 80%. Klik OK. Nah, dia masih terpotong nih.
berarti kita turunkan lagi ya, kita turunkan lagi skalanya ya, custom lagi kita turunkan, custom scaling ya, kita turunkan lagi misalkan sampai 60. Oke. Nah, ternyata sampai 60, kita cek dulu. Nah, cukup ya. Sampai 60 ya. Ya, bagian ini bisa diklik bagian sini untuk menunjukkan marginnya, batas dari teksnya. Ya, klik bagian sini. Ya, saya perbesar dulu. Nah, bagian sini ya. Nah, ini diklik. Nah, nanti keluar seperti ini. Ada garis-garis seperti ini. Ini marginnya ya. Saya kurang lagi. Nah, ini saya tepikan, tarik, klik, tarik. Ya, supaya ke tepi. Oke. Nah, kemudian bisa juga menurunkan skala itu langsung dengan cara cepat. Klik custom scaling ini tadi ya, yang paling bawah tadi, pilih fit kolom, artinya kita akan paskan hasil cetaknya sesuai dengan lebar kolomnya dari ujung sini sampai ujung sini ya, kita klik fit kolom. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan sendirinya ya. Kalau ini margin kurang ke kanan, ini bisa ditarik ya. Nah, ini bisa ditarik. Sorry. Kita tarik ya. Nggak bisa. Oke, kita bisa tarik dari sini. Kita ukurannya kita rubah dari margin sini ya. Nah, ini kita rubah custom. Nah, ini kita, oh ini sudah kecil ini ya, 0,3 sudah mentok nih. Ya, sudah mentok. Ya, bagian kanannya sudah mentok 0,3. Klik OK. Ya. Ya. Nah, ini sudah mentok ini. Nah, ini bisa kita kecilkan. Ya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Ini margin atas, ini margin kiri, ini margin kanan, ini margin bawah. Berarti nanti kalau sudah dibuat skalanya sesuai dengan lebar kolomnya, maka jadinya di sini ada 3 lembar. Oke ya, jadi 3 lembar. Kalau nggak dibuat seperti ini, nanti akan terpotong. Ya. Jadi fit all column. Kalau fit all row, ini adalah yang dipaskan adalah bagian atas dan bawahnya, bagian barisnya. Kalau saya klik yang ini, fit all row, nah artinya ini, jadi satu lembar ini dia mengepaskan dari sisi barisnya, dari mulai atas sampai bawah, jadi satu lembar saja. Nah, tapi kan terlalu kecil nanti hasilnya ya, terlalu kecil nggak bisa dilihat dengan mata. Ya. Maka kita pakai yang fit all column. Nah, ya. Kemudian di sini juga ada fit set on one page, artinya bisa ngepaskan cetakan print ini sesuai dengan kolom dan barisnya. Kalau saya klik ini, berarti ngepaskan kolom dan barisnya. Ya. Ya, hampir sama dengan fit all row ya. Oke, kita pilih yang fit all column. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada, kalau kita mau nyetak halaman, misalkan di sini kan terbagi menjadi 3 halaman. Kita misalkan mau cetak halaman pertama saja, maka di sini harus kita ketik 1, artinya 1 sampai 1. Berarti satu lembar saja. Kalau misalkan 1 sampai 2, berarti 1, di sini isi 2. Kalau sampai halaman 3 berarti isi 3. Ya, itu untuk Excel ya. Kemudian tentukan printer yang akan digunakan. Nah, tentu saja pilih yang sudah ready ya.
Kalau belum ready, misalkan kita tentukan dulu mereknya apa, kemudian tipe printernya apa. Kebetulan tipe yang saya pakai adalah merek Epson, tipenya L1110 series. Ya, nah di sini masih offline, artinya offline berarti belum dinyalakan atau belum disambungkan ke laptop kita. Maka kita sambungkan dulu atau kita nyalakan. Nah, saya sudah nyalakan ya. Kita tunggu beberapa saat, masih loading. Tunggu sebentar. Oke, saya klik lagi. Nah, di sini ada tulisan ready. Nah, ini berarti sudah siap untuk kita gunakan. Nah, kita pilih yang sudah ready. Klik sesuai tipenya tadi ya. Kadang ada yang ready, tapi kita tidak pakai ini ya, karena perangkatnya tidak ada, printernya tidak ada. Ini fax ready tapi nggak ada sebenarnya. Nah, jadi tidak semua yang ready itu bisa digunakan. Kita harus lihat-lihat dulu mesinnya atau printernya ini menggunakan merek apa dan tipe apa. Nah, kebetulan saya pakai yang ini tadi. Nah, saya pilih, barulah kita cetak dengan klik print ya. Oh ya, di samping ini ada copies. Copies ini adalah jumlah cetakan. Misalkan kita mau cetak ini ya, halaman 1 sampai 3 ini kita mau cetak berapa kali? 2 kali kah, 3 kali kah, atau berapa kali? Kita ketik di sini, di copies ini. Ya. Nah, tuh. Oke, kalau sudah, klik misalkan saya cetak 2. Barulah kita tekan print. Nanti akan tercetak sesuai dengan hasil yang kita bisa lihat di samping ini. Oke, itu saja untuk cara mencetak di Excel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.